Assalamualaikum Pak Kiai, perkenalkan nama saya Rizal. Saya berasal dari Pemalang. Saya berprofesi sebagai staf. Izin bertanya Pak Kiai terkait poin nomor 4 mengenai seni menyelesaikan konflik. Relevan dengan kejadian di Indonesia saat ini Pak Kiai, dari lingkup keluarga, masyarakat tentunya, dan para pelajar dan para petinggi-petinggi negara banyak yang berseteru karena hal-hal yang mungkin sepele ataupun hal-hal yang mungkin mendasar dalam masyarakat, bahkan hingga ke lapisan terbawah terkadang tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan baik, sehingga perseteruan, pertikaian hingga hal-hal negatif menjadi jalan pintas mereka. Bagaimana Pak Kiai dalam peran agama Islam, apakah ada cara menyelesaikan konflik dengan baik sehingga kedua kelompok atau kedua belah pihak sama-sama puas dalam menyelesaikan konflik tersebut, sehingga timbullah perdamaian di antara kita semua? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tafsir Ali Imran 159, Seni Menyelesaikan Konflik. Pak Kiai, baru saja kita mendengarkan bersama. Sudah ada pertanyaan dari Mas Rizal di Pemalang ya, terkait juga masalah konflik. Tadi bahasannya ini konfliknya di seluruh elemen sih sebenarnya, dari mulai keluarga, kemudian masyarakat, bahkan ada di pelajar sampai ke elit misalnya. Kita melihat, kita sering kemudian disajikan bagaimana aneka ragam konflik ini terjadi berbagai lapisan masyarakat. Nah, problemnya adalah kenapa ini konflik bisa terjadi? Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat Islam tuh memiliki cara sebenarnya untuk bisa berdamai. Yang salah di mana? Apa solusinya? Kalau kita kembalikan lagi sebenarnya sama bahasan kita hari ini, sebenarnya solusinya di Quran Ali Imran 159 ya Pak Kiai ya? Tafadhol, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Anton dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Konflik itu kan sebenarnya ada yang timbul tidak direncanakan, tetapi benturan kepentingan atau merasa tidak adanya penghargaan, maka terjadinya benturan. Jadi benturan yang lahir bukan disengaja gitu. Tetapi ada sebuah rekayasa, ada sebuah upaya yang sedemikian rupa sistemik dan sistematis, yang bila itu diteruskan, upaya itu bisa melahirkan konflik gitu loh. Nah, dalam dua hal ini tadi, kalau menurut Al-Quran itu menyelesaikannya, pertama harus berlaku lembut. Berarti pada saat itu semua pihak itu harus punya permintaan yang sama. Layyin qalbi birahmatik, ya Allah lembutkan hati kami ya dengan kasih sayangmu itu. Jadi rekonsiliasi itu bisa dibangun kalau semuanya membangun kecintaan itu tadi. Yang kedua, wa'fu anhum, beri maaf sama dia. Jadi kan ada orang bilang tuh gini, kalau sekarang diberi maaf, ini tidak dimasalahkan, ini tidak diperpanjang, maka ini akan membaku dan ini akan ditiru oleh generasi berikutnya. Itu menurut akal benar. Tetapi kalau konteksnya ini pada ruang lingkup yang Allah sudah mengatakan konsep ini akan jitu untuk menghadapi pada dua konflik itu tadi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa menggugurkan kelembutan. Yang bisa digugurkan itu beton yang keras. Itu bisa dirobohkan. Tapi kelembutan nggak bisa dirobohkan. Jadi apakah dia itu konflik yang timbul karena memang reaksi dari sebuah pergaulan, atau memang itu akibat dari sebuah upaya yang curang, yang jelek, yang tidak bagus dan lain sebagainya? Sama saja. Yang merasa dirugikan umpamanya berlaku lembut saja. Maafin saja. Nah, makna memaafkan itu maknanya nggak boleh dendam. Wah, iya. Jadi, walaupun sebenarnya ada aspek yang mungkin kita juga terzolimi di situ ya Pak Kiai. Tapi kita harus maafkan, nggak ada dendam ya. Maafin. Jadi sudah lembut, maafin. Kemudian bukan cuma sampai di situ. Doakan. Ketika dia mintakan kepada Allah bahwa dia menyatakan saya sudah maafkan dia. Maka tadi kita ketika pada episode yang lalu ketika istighfar itu mohonkan ampun, itu maknanya makhraj itu, jalan keluar. Nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar
kepada orang-orang yang resek semacam ini. Ya, kemudian berikutnya apa? Wasyawirhum. Maknanya duduk bareng. Tapi kan frekuensinya nggak sama. Ideologinya tidak sama. Kepentingan politiknya tidak sama. Oh, itu sebuah keniscayaan. Sebenarnya dari perbedaan itu ada titik temu. Titik temu dari semua perbedaan itu ingin membangun kebesaran bersama. Ingin membangun kebahagiaan bersama. Nah, konteksnya apa yang mau dibangun dalam kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ada kok titik kumpu dari semua perbedaan adat itu bisa. Bisa dicari ya. Nah, bisa. Musyawarah, ajak bicara. Memang memberi maaf, kemudian tidak dendam itu bukan perbuatan yang mudah. Perbuatan yang perlu keberanian. Ya, perlu kebesaran hati juga kan Pak Kiai untuk bisa memaafkan. Tapi intinya setuju sih Pak Kiai. Jadi dari akar permasalahan sebenarnya bukan akar, tapi solusi dari segala macam konflik itu kalau kita kemudian bisa kembalikan lagi sih sebenarnya ke Quran dan kita bisa dua-duanya bisa sama-sama menjalankan itu gitu. Rasa-rasanya kayaknya konfliknya pasti akan berujung damai ya kalau bisa sama-sama mengimplementasikan apa yang dikatakan Quran ya. Damai. Kan kalau dibilang seni, ini seninya. Ini seni ya gitu. Masya Allah betul sih. Jadi Quran tuh luar biasa ya tadi bersikap lemah lembut. Nah lemah lembut itu kan juga ketika kita sudah selesai dengan diri kita, akhirnya kita bisa berlemah lembut dengan orang yang mungkin berkonflik dengan kita. Kemudian kita bisa kemudian berlatih memaafkan, habis memaafkan mendoakan, musyawarah, habis bisa mendoakan kita duduk bareng, sisanya bertawakal. Nah tapi kondisi itu kan tidak selamanya seperti Pak Kiai tadi sampaikan, tidak selamanya ideal gitu. Ada kondisi-kondisi yang kita malah justru mungkin terlibat dalam debat kusir. Sama-sama apa ya, punya prinsip yang tidak bisa diubah. Nah kalau sudah begitu, sama-sama mendebat satu sama lain, apa yang harus kita lakukan? Kita teruskan atau seperti apa? Pandangan Quran itu hanya benda-benda keraslah yang bila berbenturan itu menimbulkan ledakan ya. Susah. Tapi benda sekeras apapun, kalau dia berhadapan dengan kelembutan, nggak jadi benturan. Jadi nggak mungkin, kalau begitu kita menjadi udah kalah, kita sudah dikalahkan, kita mesti berlaku lembut dong. Iya. Karena kemuliaan ada di situ. Oke. Luar biasa, ini mengalahkan ego, ini luar biasa. Jadi memang nggak apa-apa, tapi berlaku lembut, memaafkan itu bukan berarti kita kalah ya. Dalam perspektif itu tuh enggak ya Pak Kiai ya? Bukan. Kita menghindari apa? Kemudaratan yang lebih besar atau seperti apa? Bahkan nanti ke depannya itu menjadi mudah membangunnya untuk sebuah proyeksi ke depan itu mudah. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol, kita debat kusir nih, nggak ketemu nih solusi musyawarah nih, nggak ketemu nih, mentok nih Pak Kiai. Kita tinggalkan dulu. Tinggal dulu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Karena kesabaran yang nanti yang menyelesaikan itu. Jadi kira-kira itu hati yang lagi membara, dia biarkan aja dulu. Karena nanti secara alamiah dia akan mereda, dia akan padam. Nah pada saat itu teruskan lagi. Konsep-konsep kelembutan itu lakukan lagi gitu ya. Tapi memang harus konsisten dong berarti salah satu kuncinya ya. Iya. Selalu konsisten dan ini dilakukan berulang-ulang nih semua aspek ini. Iya. Iya. Jadi memang hebatnya orang Islam itu, ketika dia tidak mau membenturkan benda padat dengan benda padat. Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Masih banyak yang perlu kita bahas ya terkait seni menyelesaikan konflik ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.